Fakharuddin Yusuf Habibie adalah sosok individu yang jujur. Ia mempunyai nilai-nilai akuntabilitas yang tinggi. Dalam dirinya memiliki sifat yang amanah, berani tanggung jawab seperti yang beliau lakukan ketika masa transisi reformasi. Beliau banyak melakukan perubahan besar seperti membuat undang-undang pers dan pemilu yang bersifat luber dan jurdil. Nasionalisme mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Bapak Habibie dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa untuk Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia ini bahkan kerap kali dijadikan sebagai contoh seseorang yang sangat mencintai tanah air. Totalitas rasa cintanya terhadap Indonesia berkali-kali Bapak Habibie tunjukkan melalui sikapnya. Lantas, apa yang dilakukan Bapak Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Salah satunya menolak berbagai tawaran asing dan tetap kembali ke tanah air. Sebagai warga negara Indonesia melakukan pengembangan industri hingga melahirkan sejumlah perusahaan negara demi memberikan sumbangsi berupa ilmu dan teknologi untuk Indonesia, termasuk mendirikan jembatan Barelang yang ada di kota Batam yang saat ini sungguh menunjukkan nasionalismenya. B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang rendah hati, suka menolong. Bagi Habibie, tidak ada perbedaan teman kaya dan miskin. Semua bisa menjadi teman dekatnya. Ia seorang teman yang rendah hati dan sederhana. Ia mudah bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial ekonominya. Demi menolong sesama, Habibie dan Ainun mendirikan Yayasan Amal Abadi Orbit untuk membantu anak-anak berbakat, tetapi kurang mampu dengan memberikan biaya siswa untuk memenuhi cita-cita belajar mereka. Habibie juga mempunyai sifat yang ramah, hangat, dan bersahabat. Habibie sangat terbuka dalam berdiskusi, membicarakan sebuah masalah. B.J. Habibie mampu mencetus ide besar sekaligus merancang dan mengaplikasikan idenya. Nama B.J. Habibie sangat lekat dengan inovasi saat usia 32 tahun. Habibie berhasil menemukan letak titik awal letaknya atau track propagation point pada pesawat. Sampai saat ini, teori Habibie tersebut dipakai di industri penerbangan seluruh. Ia bahkan teori ini juga dianggap berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat. Habibie juga mewariskan banyak hal untuk kota Batam. Kenang-kenangan yang terlihat nyata adalah rangkaian 6 jembatan yang dikenal sebagai jembatan Barelang. B.J. Habibie juga merupakan seorang tokoh yang berkomitmen dalam hal mutu di sebuah kesempatan tahun 2017. B.J. Habibie pernah mengingatkan Badan Standar Nasional untuk bekerja sama dengan negara lain. Dengan kerjasama ini, produk barang dari Indonesia bisa diterima di negara tersebut karena menurutnya percuma membuat standar tapi nantinya tidak bisa diterima di suatu negara. Jadi Habibie dikenal sebagai pribadi yang jujur dan sederhana selama mendapatkan amanah. B.J. Habibie tidak pernah terlibat kasus hukum, terutama korupsi. Meskipun beliau bagian dari rezim Orde Baru, kesehariannya juga sederhana, tidak pernah menampakkan kegemburan, meskipun beliau tergolong keluarga terpandang. Setelah reformasi, B.J. Habibie mendapatkan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Beliau menjalankan tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Hal ini terlihat dari munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.